Konteksasi kepemimpinan dalam lembaga pendidikan negeri. Latar belakang kepemimpinan dalam lembaga pendidikan negeri memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pemimpin yang efektif dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mengelola sumber daya dengan baik, serta menghadapi tantangan dalam pendidikan seperti keterbatasan anggaran dan perubahan kebijakan. Di tengah perkembangan zaman dan globalisasi, lembaga pendidikan negeri dituntut untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga siap beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, memahami konteks kepemimpinan dalam lembaga pendidikan negeri menjadi penting untuk menciptakan perubahan positif dan mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Saya Cleo Sinta bersama teman-teman Naura Milati, Horil Janah, dan Yana Rasdiana ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Konteksasi Kepemimpinan dalam Lembaga Pendidikan Negeri. Pengertian dan konsep kepemimpinan lembaga pendidikan negeri. Kepemimpinan dalam lembaga pendidikan negeri adalah kemampuan seorang pemimpin dalam mengarahkan, membimbing dan mengelola institusi pendidikan yang dikelola oleh pemerintah guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Menurut Nawawi 2011, kepemimpinan dalam pendidikan merupakan proses mempengaruhi, mengarahkan dan mengelola sumber daya pendidikan secara optimal agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif. Seorang pemimpin pendidikan negeri memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa visi dan misi lembaga dapat diwujudkan melalui perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional. Kepemimpinan dalam lembaga pendidikan negeri harus selalu berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik serta tuntutan perkembangan zaman. Adapun konsep kepemimpinan dalam lembaga pendidikan negeri berfokus pada bagaimana seorang pemimpin dapat mengelola berbagai aspek pendidikan, termasuk sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, dan hubungan dengan masyarakat. Konsep ini mencakup beberapa prinsip utama. Kepemimpinan berbasis visi dan misi. B. Kepemimpinan berorientasi pada kualitas pendidikan. C. Kepemimpinan yang demokratis dan partisipatif. D. Kepemimpinan transformasional dalam pendidikan. E. Kepemimpinan adaptif dan berbasis inovasi. B. Peran dan fungsi kepemimpinan dalam lembaga pendidikan negeri. A. Peran kepemimpinan dalam lembaga pendidikan negeri. Pertama, visioner. Pemimpin bertugas menetapkan visi dan misi sekolah yang jelas, serta mengarahkan seluruh elemen sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Kedua, motivator. Pemimpin harus mampu memberikan dorongan semangat kepada guru, siswa, dan tenaga pendidikan agar bekerja dengan optimal dan penuh dedikasi. Ketiga, teladan role model. Seorang pemimpin harus menunjukkan sikap disiplin, profesional, dan berintegritas agar menjadi contoh yang baik bagi seluruh warga sekolah. Keempat, inovator. Pemimpin harus berperan dalam mendorong inovasi dalam pembelajaran, penggunaan teknologi, dan pengembangan metode pendidikan yang lebih efektif. Kelima, penghubung dengan komunitas. Pemimpin bertugas menjalin hubungan baik dengan orang tua siswa, masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk mendukung pembangunan sekolah. Keenam, pembuat keputusan. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan strategis terkait kebijakan sekolah, alokasi anggaran, dan program pendidikan yang akan dijalankan. B. Fungsi kepemimpinan dalam lembaga pendidikan negeri. Pertama, fungsi perencanaan. A. Merumuskan visi, misi, dan tujuan pendidikan sekolah sesuai dengan kebijakan nasional. B. Menyusun strategi dan program kerja sekolah agar berjalan efektif. Kedua, fungsi pengorganisasian. A. Mengatur dan membagi tugas kepada tenaga pendidikan dan kependidikan. B. Membangun sistem kerja yang efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Ketiga, fungsi pengarahan. A. Memberikan bimbingan dan arahan kepada guru, siswa, dan staf agar menjalankan tugas sesuai dengan visi sekolah. B. Membangun komunikasi yang baik antara semua elemen sekolah. Keempat, fungsi pengadilan dan evaluasi. A. Mengawasi pelaksanaan program sekolah agar sesuai dengan standar mutu pendidikan. B. Melakukan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan efektivitas pendidikan. Kelima, fungsi pengembangan kurikulum. A. Memastikan kurikulum yang diterapkan sesuai dengan standar nasional.
B. Mendorong inovasi dalam metode pembelajaran agar lebih efektif. C. Faktor yang memengaruhi kepemimpinan dalam lembaga pendidikan negeri. Kontestasi kepemimpinan dalam lembaga pendidikan negeri dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa faktor utama yang memengaruhi kontestasi kepemimpinan dalam lembaga pendidikan negeri. B. Kebijakan pemerintah. Regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sangat mempengaruhi gaya dan model kepemimpinan dalam lembaga pendidikan negeri. Perubahan dalam peraturan pendidikan dapat mengharuskan pemimpin untuk beradaptasi dengan kebijakan baru. C. Kualitas sumber daya manusia. Kemampuan dan kompetensi tenaga pendidikan serta staf administrasi menentukan efektivitas kepemimpinan dalam institusi pendidikan. Motivasi dan profesionalisme guru serta tenaga kependidikan mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan. D. Budaya orga dan lingkungan sekolah. Budaya kerja yang mendukung kolaborasi, inovasi dan transparansi akan mending efektivitas kepemimpinan. Lingkungan sekolah yang kondusif mendukung pemimpin dalam menjalankan tugasnya dengan optimal. E. Partisipasi masyarakat dan orang tua. Dukungan dari masyarakat dan orang tua siswa berkontribusi dalam membangun sistem pendidikan yang lebih baik. Komunikasi yang baik antara pemimpin pendidikan dan masyarakat meningkatkan kepercayaan serta partisipasi aktif dalam proses pendidikan. F. Perkembangan teknologi dan digitalisasi pendidikan. Adopsi teknologi dalam manajemen pendidikan mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Pengelolaan dan inovasi pendidikan, pemimpin yang mampu memanfaatkan teknologi akan lebih efisien. D. Dampak kepemimpinan dalam lembaga pendidikan negeri. Kontestasi kepemimpinan dalam lembaga pendidikan negeri memiliki dampak yang luas yang dapat mempengaruhi berbagai aspek operasional dan kinerja lembaga. Dampak-dampak ini bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana kontestasi tersebut dikelola. Berikut adalah beberapa dampak utama dari kontestasi kepemimpinan dalam lembaga pendidikan negeri. A. Dampak positif. A. Inovasi dan perubahan. Kontestasi kepemimpinan dapat mendorong inovasi dan perubahan positif dalam lembaga pendidikan. Persaingan antara calon pemimpin dapat memacu mereka untuk memperkenalkan ide-ide baru, metode pengajaran inovatif, dan program-program yang dapat meningkatkan pendidikan. B. Peningkatan kinerja. Persaingan yang sehat dapat meningkatkan kinerja individu dan lembaga secara keseluruhan. Ketika staf pendidikan bersaing untuk mendapatkan pengakuan atau promosi, mereka cenderung bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan. Selain itu, adanya persaingan juga bisa mendorong para pemimpin untuk lebih berfokus pada pencapaian tujuan lembaga dan memperbaiki kualitas layanan pendidikan yang diberikan. C. Pengembangan kapasitas. Proses kontestasi kepemimpinan juga dapat berkontribusi pada pengembangan kapasitas individu dalam lembaga pendidikan. Kandidat yang bersaing untuk posisi kepemimpinan seringkali berusaha untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui pelatihan dan pendidikan lanjutnya. Hal ini tidak hanya menguntungkan individu tersebut tetapi juga memperkaya sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan. B. Dampak negatif. A. Konflik dan fragmentasi. Kontestasi kepemimpinan yang tidak sehat dapat menyebabkan konflik internal dan fragmentasi dalam organisasi. Ketika individu atau kelompok berkompetisi secara agresif untuk mendapatkan posisi kepemimpinan, hal ini dapat memecah belah staf dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak harmonis. Konflik internal dapat menghambat kerjasama dan kolaborasi, yang pada akhirnya merugikan kualitas pendidikan yang diberikan. B. Kehilangan fokus. Terlalu banyak waktu sumber daya yang dihabiskan untuk bersaing memperebutkan posisi kepemimpinan dapat mengalihkan perhatian dari tujuan utama lembaga, yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Staf dan pemimpin yang terlalu fokus pada politik internal dan persaingan mungkin mengabaikan tugas dan tanggung jawab utama mereka. Hal ini dapat berdampak negatif pada prestasi akademik siswa dan reputasi lembaga secara keseluruhan. C. Penurunan moral. Kontestasi kepemimpinan yang berlangsung secara tidak sehat dapat menurunkan moral staf. Jika proses pemilihan atau penunjukan pemimpin dianggap tidak adil atau penuh intrik,
Hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan di kalangan staf. Penurunan moral ini dapat mengurangi produktivitas dan komitmen staf terhadap lembaga pendidikan. D. Ketidakstabilan organisasi. Kontestasi kepemimpinan yang berlarut-larut dapat menyebabkan ketidakstabilan organisasi. Pergantian pemimpin yang terlalu sering atau persaingan yang berkelanjutan untuk posisi kepemimpinan dan menciptakan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam lembaga. Hal ini dapat mengganggu proses pengembalian keputusan dan implementasi kebijakan, serta menghambat perkembangan jangka panjang lembaga. Kesimpulan. Kepemimpinan merupakan faktor penting yang paling menentukan berjalan atau tidaknya suatu organisasi atau lembaga. Kepemimpinan juga merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi gagal atau berhasilnya sebuah lembaga organisasi. Salah satu instrumen penting yang menjadi perhatian dalam proses manajerial adalah siswa dan guru, karena dalam kegiatan pendidikan kedua unsur tersebut sangat menentukan ketercapaian tujuan pendidikan yang diharapkan bersama. Pemimpin organisasi yang baik harus mengetahui teori-teori kepemimpinan dan mampu mengenakisi dan mampu menganalisis bagaimana pola kepemimpinan yang dapat diterapkan pada situasi organisasinya, sehingga dapat mencapai keefektifan organisasi yang dipimpinnya. Untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, pemimpin tidak hanya terpaku untuk menganut satu gaya kepemimpinan saja, tetapi perlu dikombinasikan dengan gaya kepemimpinan yang lain. Setiap gaya kepemimpinan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Hal yang terpenting adalah bahwa seorang pemimpin hendaknya dengan cerdas mengetahui gaya kepemimpinan apa yang harus diterapkan dalam situasi dan kondisi yang saat itu sedang dihadapi dalam organisasi atau kepemimpinan. Sekian, terima kasih.